Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ya, namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian dapat atau bisa mengetahui tentang debit ya, debit, kemudian hubungan debit, volume dan waktu. Kemudian kalian dapat mengetahui atau bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Namun sebelumnya Bapak mau menjelaskan bahwa debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu ya. Jadi itulah debit ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal-soal berikut ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang debit, volume, dan waktu. Yang pertama kita akan belajar tentang satuan volume. Ya, seperti yang kita telah tahu bahwa satuan volume itu bisa dinyatakan dalam bentuk liter dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk kubik. Ya, kita lihat tangga satuan volume berikut ini. Ya, seperti biasa, kilometer, kubik. Ingat, tiga ini bisa dibaca dengan kubik ya, kilometer kubik atau kilometer pangkat 3 artinya sama dengan kilometer kubik. Kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ketika turun satu tangga itu berarti dikali dengan 1000 ya, kilometer kubik ke hektometer kubik itu kali 1000. Kemudian sebaliknya, ketika naik satu tangga itu dibagi 1000. Misalnya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik. Naik satu tangga berarti dibagi dengan 1000 ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soalnya ya. Contoh yang pertama yaitu 2 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Kita lihat 2 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Nah, dalam soal ini kita akan mencari berapa hasil ya. Hasil dari 2 meter kubik ini kalau kita dibawakan ke dalam desimeter kubik berapa? Nah, kita lihat pada tangga meter kubik, di mana letaknya? Oh ya, ini ya. Apakah naik atau turun? Ya, tentu di sini turun ya. Kenapa turun? Karena yang ditanyakan adalah desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itu di bawah meter kubik. Berarti turun berapa tangga? Ya, satu tangga ya. Lihat. 1. Jadi kalau satu tangga itu berarti dikali dengan 1000. Kalau sudah kita ketahui itu berarti kita tinggal masukkan atau kita tinggal kalikan 2 ya. Sesuai soal kali 1000. Dari mana 1000? Itu dari turun satu tangga dari pada soal ya. Berapa nah hasilnya? 2 kali 1000 2000. Jangan lupa desimeter kubik ya. Jadi hasil dari 2 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik itu adalah 2000 desimeter kubik ya. Ini baik, contoh yang kedua kita lihat di sini yaitu 12.000 ya. 12.000 cm kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik ya. Sekarang kita lihat satuannya di belakang. Yang ditanya ya pada soal 12.000 cm kubik. Nah, kira-kira yang ditanyakan dalam soal itu desimeter kubik. Nah, ini
kita lihat ini sentimeter kubik ya. Nah, kita lihat di mana letak desimeter kubik, apakah di bawah sentimeter kubik atau di atas. Nah, dalam tangga ini desimeter kubik itu letaknya di atas sentimeter kubik, berarti dia naik satu tangga. Kalau sudah naik satu tangga berarti dibagi 1000. Ya, ingat ya, dibagi 1000. Jadinya 12.000 dibagi berapa? 1000 ya. 12.000 dibagi 1000 ya. Kita coret 3 nolnya karena habis dibagi ya, jadinya 12 bagi 1 jadinya 12. Jangan lupa desimeter kubik. Jadi hasil dari 12.000 cm kubik sama dengan 12 desimeter kubik ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat tangga yang berikutnya ya. Ini satuan volume yang dinyatakan dalam bentuk liter ya. Mari kita lihat kiloliter seperti biasa ya. KL itu artinya kiloliter, HL itu hektoliter, DAL atau DAL itu artinya dekaliter, L liter, DL desiliter, CL centiliter, ML yang mililiter ya. Nah, kalau pada satuan volume yang dinyatakan dalam bentuk liter, kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Kalau naik dibagi dengan 1000 ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Ya. Yang pertama, 5 kiloliter itu sama dengan titik dekaliter ya. Sekarang kita lihat kiloliter dan dekaliter itu apakah dia naik atau turun. Nah, sekarang kita lihat yang belakang, dia diminta untuk bawa ke dekaliter. Nah, ini turun berarti ya. Kita lihat kiloliter 1, 2, berarti dia turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga berarti dikali dengan 10 kali 10 jadinya 100 ya. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500 dekaliter ya. Jadi 5 kiloliter itu sama dengan 500 dekaliter ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. 10.000 centiliter ya, ICL ya, sama dengan titik liter ya. Sekarang kita lihat centiliter dan liternya. Nah, centiliter, liter. Nah, centiliter itu kalau dibawa ke dalam bentuk liter berarti dia naik ya. Kita lihat naik berapa tangga, coba kita lihat 1, 2 ya. Jadi dia naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi dengan 100 ya. Jadi 10.000 sama dengan 10.000 dibagi dengan 100 itu sama dengan, kita coret 2 nol karena habis dibagi, jadinya 100 dibagi 1 sama dengan 100 liter. Jadi 10.000 centiliter itu sama dengan 100 liter ya. Baik anak-anak, sekarang kita mencoba melihat dulu bagaimana persamaan satuan volume dengan satuan liter. Kita lihat di sini ya. Coba kita perhatikan, 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik ya. 1 kiloliter itu artinya atau sama dengan 1 meter kubik ya. Ini dia satuan hanya kubik ya. Ini sedangkan satuan untuk liter ini kubik. Jadi 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik ya. Kemudian yang kedua, 1 liter
ya 1 liter ini ya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ini persamaan ya. Kemudian yang ketiga, 1 mililiter ya itu sama dengan 1 cm kubik ya. 1 mililiter kalau dibawa ke dalam bentuk kubik sama dengan 1 cm kubik ya. Ini persamaan antara satuan kubik dengan satuan liter ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh yang pertama, 3 meter kubik sama dengan titik-titik liter. Di sini ada satuan yang berbeda, meter kubik dan liter. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal seperti ini? Sekarang kita lihat 1 liter itu kalau diletakkan dalam bentuk satuan kubik itu berapa kubik? Kita lihat kembali di sini. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, ini artinya sama dengan desimeter kubik. Ya. Sekarang kita tinggal lihat meter kubik sama desimeter kubik itu turun satu tangga. Kalau turun berarti dikalikan, ya. Jadinya 3 dikali 1000. Ya. 3 kali 1000 sama dengan 3000 liter. Nah, ingat karena dinyatakan dalam bentuk liter tadi ya yang kita cari. Ya, ini untuk contoh soal yang pertama. Baik, contoh soal yang kedua kita lihat ya. 15.000 cm kubik sama dengan titik-titik liter ya. Liter. Nah, sekarang kita lihat liter itu dinyatakan dalam bentuk kubik berapa? Ya. 1 liter, kita lihat kembali di sini. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya sama ya, berarti di sini sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, sekarang sentimeter kubik sama desimeter kubik. Ya. Sekarang kita lihat mana sentimeternya. Sekarang naik apa turun? Naik ya, karena dibawa ke dalam bentuk desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter, ya. Berarti 15.000 kalau naik kan dibagi ya. 15.000 dibagi berapa? Naik 1.000 ya, dibagi 1.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita hapus 3 nolnya karena habis dibagi. Jadinya 15 dibagi 1 di 15 liter. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hubungan debit, volume, dan waktu. Nah, namun sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana soal-soal ceritanya itu dalam kehidupan sehari-hari kita terlebih dahulu mengetahui dulu bagaimana rumus untuk melangkah ke soal-soal ceritanya. Nah, di sini kita lihat V per D kali W ya. Kalau kita tutup di sini ya, V itu sama dengan D kali W, artinya debit dikali dengan waktu. Kemudian kalau ditanya debit, kalau kita tutup, kalau ditanya debit berarti volume per waktu ya, V per W, volume per waktu. Sekarang kalau ditanya waktu ya, kita tutup berarti volume per debit, volume per debit. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa saja satuan-satuan volume, debit, dan waktu ini. Ya, untuk volume satuannya itu kilometer kubik, hektometer kubik, liter, dan lain sebagainya ya yang sudah kita pelajari di tangga tadi. Kemudian debit satuannya ya, kilometer kubik per jam, desimeter kubik per menit, liter per detik ya. Itu satuan untuk debit ya.
Dan masih banyak lagi satuan debit yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang waktu ya. Nah, satuan waktu itu jam, menit, dan detik ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ceritanya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan soal cerita berikut ini ya. Nah, untuk soal yang pertama kita diminta untuk mencari debit ya. Ini, kita lihat. Air mancur menyemburkan air dalam waktu 8 detik. Air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 360 liter. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Ya. Langkah yang pertama, kita tulis diketahui ya. Diketahui artinya kita melihat apa yang sudah ada pada soal. Yang pertama kita lihat waktu ya. Waktunya itu 8 detik. Ini yang sudah diketahui. Waktu sama dengan 8 detik. Kemudian air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 360 liter ya. Tadi kita sudah ketahui satuan volume itu liter ya. Jadi volume yang sudah diketahui di sini ya. Volumenya sama dengan 360 liter. Sekarang yang ditanya adalah debit ya, berapa liter per detik debit air mancur tersebut ya. Ditanya debitnya berapa ya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke rumus. Kalau ditanya debit tadi ya, berarti volume per waktu ya. Volumenya berapa? 360. Waktunya berapa? 8 detik ya. Sekarang kita pasang rumusnya ya. Rumusnya D itu debit sama dengan volume per waktu ya. Berarti D sama dengan volumenya 360 liter ya, per waktunya 8 detik ya, per 8. Berarti D sama dengan, kita tinggal pasang saja 360 dibagi 8 ya. 360 dibagi 8 itu 45 ya, 45 liter. Ingat yang ditanyakan liter per detik ya. Ini satuan debit ya, liter per detik ya. Jadi air mancur ya, tadi dalam soal berapa liter per detik debit air mancur tersebut ya. Jadi hasilnya adalah 45 liter per detik. Baik anak-anak, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu mencari waktu ya. Kita baca sama-sama soal cerita berikut ini. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 600 desimeter kubik, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh? Ya, yang langkah yang pertama kita tulis dulu diketahui. Yang sudah diketahui dalam soal, debitnya D-nya sama dengan 12 liter per menit. Sekarang jika bak mandi tersebut memiliki volume yang sudah diketahui ya, V-nya sama dengan
600 desimeter kubik. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu, berapa menit waktu yang diperlukan. W-nya sama dengan titik-titik ya, menit ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pasangkan rumusnya. W atau waktu sama dengan volume per debit ya, V per D. Jadi kita pasangkan saja, karena satuan liter itu tadi di dalam persamaan itu sama dengan desimeter kubik, atau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kita tidak perlu merubahnya lagi karena sama persamaannya. Kemudian menit yang dicari kita di sini adalah menitnya, waktunya. Sekarang kita tinggal pasangkan saja. W sama dengan volumenya berapa? 600 ya, 600. Kemudian per debitnya 12. W sama dengan 600 dibagi dengan 12 berapa, Nana? Ya, 50 ya. 50 kali 12 sama dengan 600. Jangan lupa 50 menit, karena yang dicari adalah menit di sini. Ya. Jadi, ya, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh? Jadi waktu yang diperlukan adalah 50 menit ya, 50 menit. W-nya sama dengan 50 menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi dengan volume 600 desimeter kubik. Baik anak-anak, kita langsung ke contoh yang ketiga, yaitu mencari volume. Ya, kita perhatikan contoh soal cerita berikut ini ya. Debit air dari selang 5000 desimeter kubik per detik untuk mengisi bak mandi dalam waktu 3 detik ya. Kemudian berapa liter volume air yang terisi dalam bak mandi tersebut ya. Langkah yang pertama seperti biasa kita cari diketahui. Yang sudah diketahui di sini adalah debitnya, debit air dalam selang. Nah, D-nya sama dengan 5000 desimeter kubik per detik. Ya. Yang kedua, waktu ya, dalam waktu 3 detik. W ya. W-nya sama dengan 3 detik. Kemudian sekarang yang ditanya adalah berapa liter volume air. Artinya di sini yang ditanya adalah volume. V-nya sama dengan berapa ya? Nah, sekarang langkah yang selanjutnya kita pasang rumus ya. Kalau ditanya V sama dengan, atau volume sama dengan debit D kali waktu. V sama dengan debit dikali dengan waktu. V-nya sama dengan ya, kita tinggal pasangkan D-nya 5000 ya, 5000 dikali ya, dikali 3 ya, waktunya W, waktunya 3. Berarti V sama dengan 5000 dikali 3, 5 kali 3 15, jadinya 15.000 ya. Jadi berapa liter ya? Berarti di sini berapa liter, berarti 15.000 liter ya. Jadi volume
air yang terisi dalam bak mandi tersebut adalah 15.000 liter. Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan kita belajar matematika pada kesempatan kali ini? Nah, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan secara bersama-sama bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama tadi tentang satuan volume yang dinyatakan tadi dalam bentuk kubik ya, kubik dan liter. Tadi kita sudah pelajari tangga-tangganya tadi ya. Anak-anak bisa pelajari lagi di rumah. Kemudian yang berkaitan dengan rumus ya, rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal cerita antara hubungan debit, waktu, dan volume. Tadi kalau ditanya tadi volume, jadi kalau dalam soal yang ditanya adalah volume, berarti volume sama dengan debit dikali dengan waktu ya, atau V sama dengan D kali W. Kemudian yang kedua, kalau ditanya debit berarti volume per waktu, atau D sama dengan V per W. Kemudian yang ketiga, kalau ditanya waktu dalam soal ya, berarti waktu sama dengan volume per debit ya, atau W sama dengan V per D. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak mau menyampaikan untuk anak-anak bisa memahami lebih dalam lagi berkaitan dengan materi tentang hubungan debit, volume, dan waktu ini. Anak-anak tidak bisa menonton satu kali saja video pembelajaran ini ya, tapi anak-anak harus menonton berulang kali. Bila perlu anak-anak mengambil buku latihannya, kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan debit tersebut ya, atau hubungan debit, volume, dan waktu ya. Sekian pembelajaran matematika kita tentang debit pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.